Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran, ya, bukan bentuk bendanya yang melingkar. Nah, di sini contohnya misalkan gerak kipas angin, kemudian gerakan jarum jam yang berputar, kemudian seseorang yang berlari melintasi lapangan yang berbentuk lingkaran. Nah, berbicara tentang gerak melingkar, pastinya kita pahami bahwa pada sebuah lingkaran itu pasti ada yang namanya jari-jari. Ya, jari-jari di sini kita sebut dengan R. Nah, seandainya suatu benda berada pada titik awal A, kemudian benda ini bergerak menuju ke titik akhir B. Ya. Maka lintasan dari A ke B itu kita sebut dengan X. Nah, di sini jika diukur dari titik pusat, dari A ke B itu sudah membentuk sudut yang kita sebut dengan sudut theta. Ya. Theta. Maka di sini hubungan antara theta, X, dan R itu bisa kita tulis sebagai theta sama dengan X diper dengan R. Nah, lintasan X ini berbentuk seperti busur lingkaran dan belum mencapai satu keliling lingkaran. Tapi bentuk lintasannya ini berada pada lintasan keliling lingkaran. Nah, karena rumus keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Nah, kita anggap lintasan X ini lintasan keliling lingkaran, maka untuk satu keliling lingkaran, tetanya itu sama dengan 2πr dibagi dengan R. Sehingga ini habis dibagi, maka theta sama dengan 2π rad atau radian. Ya. Ini satuan dari perpindahan sudut. Ya, maka kalau satu putaran penuh, tetanya itu sama dengan 2π radian. Ya, atau sering ditulis sebagai 2π rad. Nah, untuk perpindahan sudut ini sendiri, theta ini memiliki beberapa satuan. Yang pertama ada radian, kemudian theta juga bisa dibuat dalam putaran. Ya, jadi theta ini perpindahan sudut, satuannya bisa 3. Ya, perpindahan sudut. Ini satuannya bisa radian, kemudian bisa putaran, kemudian bisa derajat. Ya. Misalkan 30 derajat, 60 derajat, atau bisa lebih besar. Nah, karena satuannya ini banyak, maka satuannya bisa kita konversi. Ya, artinya bisa kita rubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya. Contohnya misalkan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Kalau dalam radian itu sama dengan 2π radian. Nah, sebaliknya, jika diketahui dalam radian, maka satu radian, ya, satu radian itu sama dengan, jika kita mau mengubah ke dalam derajat, maka satu radian itu sama dengan 360 diper dengan 2π. Nah, sehingga kita dapat 180 per pi derajat. Ini kalau dalam derajat. Ya.
Atau bisa juga kalau pi-nya kita masukkan angka 22/7, ini menjadi 57,3 derajat. Nah, jika diketahui dari derajat kita harus mengubah ke dalam radian, itu bisa juga. Ya. 1 derajat itu sama dengan 2pi dibagi 360. Ya. Kalau seandainya kita mengubah ke dalam radian, maka menjadi 2pi per 360 radian. Atau bisa diperkecil menjadi pi per 180 radian. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk putaran, bisa juga dirubah. Ya, karena 360 ini satu putaran, maka kalau 1 derajat, kalau kita mau mengubah ke dalam putaran, itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, seperti ini. Ya. Saya akan berikan satu contoh yang bisa dirubah ke satuan manapun. Contoh misalkan, ya, contoh seandainya diketahui satu soal 60 derajat, berapakah jika dirubah ke dalam radian dan berapa jika diubah dalam putaran. Ya, ini sama dengan 2 soal. Nah, di sini berarti jika dirubah dalam radian, yang A, 60 derajat itu sama dengan, kalau 1 derajat 2pi per 360 atau pi per 180, maka kalau 60 derajat itu sama dengan 60 kali pi per 180 radian. Ya, kita menggunakan yang ini. Maka ini sama dengan 1/3, ya. Sama-sama bisa habis dibagi 60, pi per 3 radian. Nah, ini jika dirubah dalam radian. Kalau dirubah dalam putaran, yang B-nya, 60 derajat itu sama dengan 1 derajat 1/360 putaran. Maka kalau 60 derajat, 60 kali 1/360 putaran, maka hasilnya adalah, ini sama-sama habis dibagi, hasilnya menjadi 1/6 putaran. Ya, ini cara mengkonversi satuan dari perpindahan sudut, baik dari putaran, radian, dan derajat. Nah, selanjutnya pada gerak melingkar ini ada yang namanya kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut ini adalah hasil bagi dari perubahan sudut delta theta dibagi dengan delta t dengan selang waktu tertentu. Nah, kecepatan sudut ini sendiri simbolnya omega, bentuknya seperti W, ya. Jadi omega itu sama dengan delta theta per delta t. Jadi ini persamaan untuk mencari kecepatan sudut, ya, terutama kecepatan sudut rata-rata. Maka saya buat di sini, ini sama dengan kecepatan sudut rata-rata, itu satuannya radian per second. Kemudian delta theta, ini perpindahan sudut atau perubahan sudut. Pindahan sudut. Satuannya bisa radian, putaran, atau derajat juga. Tapi yang biasa dibuat dalam bentuk radian.
Sedangkan delta theta itu adalah waktu yang diperlukan dengan satuan second. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Pada sebuah batang tinggi, seorang pesenam mengayun 4 putaran dalam waktu 3,6 second. Tentukan kecepatan sudut rata-rata pesenam. Nah, ini diminta dalam radian per second satuannya ya. Maka di sini kita tentukan dulu yang diketahui. Perpindahan sudutnya atau perubahan sudutnya itu sama dengan 4 putaran. Ya. Ini karena yang diminta dalam radian per second, harus kita rubah dalam radian per second. Kemudian waktunya itu T sama dengan 3,6 second. Yang ditanya kecepatan sudut, tapi satuannya dalam radian per second. Maka di sini perpindahan sudutnya itu atau tetanya itu harus kita rubah dalam radian dulu. Delta theta sama dengan 4 putaran. Nah, 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian. Maka kalau 4 putaran sama dengan 4 kali 2 pi radian. Ini menjadi 8 pi rad. Ya. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan dalam bentuk radian, maka kita bisa langsung mencari kecepatan sudutnya. Omega sama dengan delta theta dibagi dengan T atau delta T. Maka ini menjadi 8 pi radian bagi dengan 3,6 second. Nah, ini kalau seandainya pi-nya nggak dibuat dalam bentuk 3,14, boleh tetap ada pi-nya. Maka ini hasilnya adalah 2,22 pi radian per second. Ya. Tapi kalau misalnya pi-nya dirubah dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 6,98 radian per second. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi, gerak lurus dan gerak melingkar secara persamaan mereka memiliki hubungan. Karena biasanya sebuah benda seperti contoh roda sepeda, ya. Roda sepeda ini selain bergerak melingkar, dia juga bergerak translasi, bergerak lurus. Kalau enggak, gerakannya ya di situ-situ aja, enggak bergerak kemana-mana. Ya, sepeda ini selain berputar, dia juga melakukan gerakan ke depan, yang gerakannya itu lurus. Maka, seandainya ban sepeda ini kita potong dan kita buat dalam bentuk garis lurus. Nah, di sini kita temukanlah kaitan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Jadi, semakin besar ban sepeda, itu akan berpengaruh ke kecepatan linier dan akan berpengaruh ke kecepatan sudut. Maka di sini, jika tadi kita punya persamaan perpindahan sudut itu theta sama dengan X per R, maka untuk X kita bisa dapatkan X sama dengan theta dikali dengan R. Dengan X ini adalah perpindahan secara linier. Kemudian ada juga kecepatan biasa atau kecepatan tangensial. Itu sama dengan omega kali R. Ya, ini kita sebut sebagai kecepatan tangensial
Kemudian ada juga percepatan tangen sial, atau kita sebut dengan A. Ini sama dengan alfa kali R. Dengan X ini, X adalah perpindahan, ya, perpindahan pada gerak linier. Ini satuannya meter. Nah, kalau V, kecepatan tangensial, ini satuannya meter per second. Kemudian, kalau omega, kecepatan sudut, satuannya radian per second. Kemudian A, ini percepatan tangensial, satuannya meter per second kuadrat. Sedangkan alfa, percepatan sudut, ya. Ini dengan satuan radian per second kuadrat. Dan R adalah jari-jari, ya. Satuannya meter. Nah, di sini semakin besar jari-jari, kecepatan tangensialnya semakin besar. Analoginya seperti ini. Ada kipas angin yang di atasnya itu ada 2 buah semut. Satu semut berada di ujung, di sini semut A. Satu semutnya lagi berada di dekat pusat lingkaran. Nah, otomatis kipas angin ini bergerak bersamaan, ya, antara titik A dengan titik B ini gerakannya bersamaan. Maka jika kita tinjau kecepatannya, kecepatan paling besar itu ada di titik A. Kenapa? Karena dia paling ujung. Sedangkan di titik B, kecepatannya itu sedikit berkurang karena jari-jari letak dari si semut ini tidak terlalu jauh dari pusat lingkaran. Sedangkan kalau seandainya semut berada di titik pusat lingkaran, malah dia bisa kita katakan tidak bergerak sama sekali. Dia berada di situ aja. Jadi tidak berpindah sama sekali. Kalau si B perpindahannya lebih kecil. Kalau si A ini perpindahannya sangat-sangat besar. Jadi perpindahan ini dipengaruhi oleh jari-jari, ya. Makanya di sini X sama dengan theta dikali dengan jari-jari. Jadi semakin besar jari-jari, maka perpindahan X itu semakin besar. Kalau jari-jarinya kecil, kalau dia berada bukan di ujung, tapi di tengah-tengah, berarti perpindahan liniernya itu tidak terlalu besar. Begitu juga untuk kecepatan dan percepatannya. Nah, selain kecepatan tangensial, percepatan tangensial, kemudian ada perpindahan linier, pada gerak melingkar ada juga besaran lain yang perlu kalian tahu, ya. Jadi, pada gerak melingkar itu ada yang namanya frekuensi, ya. Frekuensi, kemudian ada yang namanya periode. Ya, ada 2 nih. Kalau frekuensi, ini banyaknya putaran dalam waktu 1 detik. Ya, ini banyaknya putaran dalam 1 detik. 1 detik. Sedangkan periode, ini berapa waktu yang diperlukan untuk 1 putaran. Jadi, ini waktu untuk 1 putaran. 1 putaran. Ya. Maka di sini ada hubungan antara frekuensi dengan periode. Frekuensi itu sama dengan 1/T, sedangkan periode T itu juga sama dengan 1/F, 1 frekuensi. Jadi ya bolak-balik aja di situ. F 1/T, T sama dengan 1/F. Nah, di sini kecepatan sudut ini juga ada hubungannya dengan frekuensi dan periode. Ya, di mana kecepatan sudut itu adalah sama dengan 2pi/r².
per T, atau omega sama dengan 2pi kali F. Nah, ini hubungan antara kecepatan sudut dengan periode. Maka kalau kita dapat hubungan seperti ini, otomatis V ini juga akan berpengaruh. Ya, karena V sama dengan omega kali R, maka di sini kita dapatkan V sama dengan 2pi per T, ya, dikali dengan R. Karena tadi kan awalnya rumusnya V omega R. Atau V itu sama dengan 2pi kali F kali R. Jadi persamaan V itu bisa ada 3. Ya. Yang pertama V omega kali R. Kemudian ada V 2pi per T kali R. Atau V 2pi F kali R. Nah, apa satuan dari frekuensi? Satuannya itu Hertz. Yang bakunya itu satuannya Hertz. Sedangkan satuan dari periode itu satuannya second. Ya, T juga satuannya second. Cuman bedanya T besar dengan T kecil, ya. Kalau T besar itu waktu yang diperlukan untuk 1 putaran penuh. Kalau T kecil itu bisa jadi untuk 1 putaran, bisa jadi juga untuk 2 putaran, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi pada gerak melingkar, satuan untuk kecepatan sudut omega itu sama dengan radian per second. Ini yang bakunya. Tetapi ada juga yang dibuat dalam RPM, ya, RPM. Nah, RPM ini adalah rotasi per menit atau putaran per menit. Ya, misalkan 1 putaran per menit. Nah, sesuai dengan konversi sebelumnya, 1 putaran itu sama dengan 2pi radian. Ya, berarti 1 kali 2pi radian. Nah, kalau dari menit dirubah ke dalam detik, maka ini menjadi 60 second. Maka jika diketahui 1 RPM, itu harus dikalikan dengan 2pi per 60 second. Sehingga hasilnya adalah 2pi per 60 radian per second. Ini untuk 1 RPM. Ya. Kalau seandainya 50, 100, ini tinggal diganti angkanya. Sebuah benda bergerak dengan jari-jari 4 meter dalam waktu 2 second, mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran. Tentukan perpindahan sudut dalam radian dan derajat, kemudian periode dan frekuensi, kemudian yang C kecepatan sudut, dan yang D kecepatan linier. Jadi kita buat dulu yang diketahui dari soal ini apa-apa saja. Ya. Yang pertama yang diketahui ada jari-jari 4 meter, berarti R 4 meter. Kemudian waktunya itu T kecil ya, 2 second. Perpindahan sudutnya tetanya sama dengan 1/6 putaran. Ya. Yang ditanyakan, ada beberapa pertanyaan di sini yang ditanya. Yang pertama itu ada theta, tapi satuannya dalam radian dan derajat. Kemudian yang B-nya yang ditanyakan periode dan frekuensi. Yang C kecepatan sudut, dan yang D kecepatan linier. Nah, ini kita bongkar satu persatu ya. Jawab.
Untuk perpindahan sudut dalam derajat, ini ada 1/6 putaran. Ya, tetanya itu sama dengan 1/6 putaran. Ingat, satu putaran itu ada 2 pi radian. Ya, sehingga di sini kita bisa buat 1/6 kali dengan 2 pi radian. Nah, sehingga hasilnya ini sama-sama bisa dicoret. 2 dengan 6 bisa dicoret, habis dibagi, ini menjadi 1/3 pi radian. Nah, ini untuk yang A, tapi masih dalam radian. Kalau seandainya ke dalam derajat, itu sama dengan 1/6 putaran. Nah, tetanya sama dengan 1/6 putaran. Kalau dirubah dalam derajat, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka kalau 1/6 putaran, berarti 1/6 dikali dengan 360 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 60 derajat. Nah, untuk yang B, yang ditanyakan berapa periode. Ya, periode ini bisa kita cari B. Sorry, ini yang B-nya. Yang B, periode itu sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya putaran. Ya. Nah, waktu di sini adalah 2 second. Nah, dalam 2 second itu membentuk 1/6 putaran. Ya, 1/6 putaran. Maka, periodenya adalah, kalau misalnya untuk satu putaran penuh, itu perlunya 2 dikali 6 itu sama dengan 12 second. Nah, ini second. Sedangkan untuk frekuensi itu sama dengan 1/T atau 1/12 second. Nah, di sini kita dapat 1/12 Hz. Nah, selanjutnya yang nomor C. Ya. Yang nomor C, omega sama dengan 2 pi kali, saya pakai 2 pi kali F kali R aja supaya mudah ya. Maka, untuk pertanyaan C, untuk mencari kecepatan sudut, saya menggunakan omega sama dengan 2 pi kali F. Ya. Maka kita dapatkan 2 pi kali frekuensinya adalah 1/12. Sehingga diperoleh ini sama-sama bisa habis bagi 1 dengan 12, 1 dengan 6 berarti dapatnya pi per 6 radian per second. Ya. Untuk kecepatan linier, yang D, V sama dengan omega dikali dengan R. Maka di sini omeganya pi per 6 dikali dengan jari-jarinya di atas tadi 4 meter. Ya. Ini juga bisa dibagi, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2/3 pi meter per second. Kalau dirubah pi-nya menjadi 3,14 dikali juga bisa, tapi saya lebih prefer untuk buat seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ketiga,
Sebuah dinamo memiliki diameter 20 cm, berputar pada 150 rpm. Hitung A frekuensi, kemudian periode, kemudian kecepatan sudut, dan terakhir kecepatan linier pada sisi ujung dinamo. Nah, di sini kita buat dulu diketahui diameternya itu sama dengan 20 cm, sehingga untuk mencari R itu adalah setengah dari diameter, artinya 10 cm. Kita rubah ke dalam meter menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian berputar pada 150 rpm, berarti kecepatannya itu 150 rpm. Nah, perlu diketahui bahwa rpm ini bukan satuan baku untuk kecepatan sudut, tetapi radian per second untuk satuan bakunya. Kemudian yang ditanyakan, yang pertama ada frekuensi, yang B periode, kemudian yang C kecepatan sudut, dan yang D kecepatan linier. Ya, ada 4 pertanyaannya. Maka di sini kita bisa membuat dari kecepatan sudut. Ya, jawab omega sama dengan 150 rpm. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam radian per second. RPM itu artinya putaran per menit. 150 putaran per menit itu sama dengan, kalau satu putaran itu sama dengan 2 pi radian, maka kalau seandainya 150, berarti 150 kali 2 pi per 1 menit dirubah ke dalam detik itu sama dengan 60 second. Sehingga hasilnya adalah 5 pi radian per second. Ya, ini langsung kita bisa menjawab soal yang C. Ya, berarti jawaban C itu sama dengan 5 pi radian per second. Kalau sudah diketahui kecepatan sudutnya, maka kita bisa mencari frekuensinya. Ya, untuk yang A, omega sama dengan, hubungannya dengan frekuensi 2πf. Maka F sama dengan omega per 2pi. Nah, di sini 5 pi bagi 2pi itu menjadi 2,5 Hz. Ya. Kemudian, kalau kita sudah dapat frekuensi, maka kita bisa mencari periodenya. T sama dengan 1/f atau 1/2,5. Nah, ini hasilnya 0,4 second. Kemudian, untuk mencari V, ya, V itu sama dengan omega kali R. Ya, omeganya 5pi kali R tadi adalah 10 kali 10 pangkat min 2. 10 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini dapatnya ini radian per second. Maka dapatnya di sini 50 pi kali 10 pangkat min 2 meter per second. Atau kalau kita rubah ke dalam koma, ini menjadi 0,5 pi meter per second. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.